Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu Waalaikumsalam partisipan. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak, Bu? Sehat-sehat terus ya? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Baik, saat ini kita sedang menunggu narasumber dan peserta lain untuk dapat bergabung bersama kita nih, Pak, Bu. Dan sembari menunggu, perlu kami sampaikan bahwa dari sekian banyaknya tugas pengawasan dan pelayanan yang harus diberikan oleh KPU BCTPC Soekarno-Hatta, salah satu tugas penting yang juga diemban adalah memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat luas mengenai ketentuan kepabeanan dan cukai. Dari waktu ke waktu, masih banyak pengguna jasa yang belum mengetahui peraturan pemerintah terkait dengan ketentuan kepabeanan dan cukai di Indonesia, sehingga berakibat pada timbulnya berbagai pertanyaan dan permasalahan. Sehubungan dengan hal tersebut, KPU BCTPC Soekarno-Hatta ini terpanggil untuk juga bisa memberikan waktu khusus dan melaksanakan sebuah kegiatan parade sosialisasi yang bernama Pintar Kepabeanan. Parade ini akan dilaksanakan sebanyak 16 kali kegiatan dengan berbagai topik menarik, mulai dari bulan November sampai dengan bulan Desember, yang dilaksanakan 2 kali setiap minggunya, mulai dari Readers Manifest, lanjut ke PLPL Toget, dan seterusnya. Tujuannya agar pengguna jasa menjadi pintar. Akronimnya adalah pengguna jasa ingin tahu untuk tertib dan lancar. Sebelumnya saya ingin mengonfirmasi apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Sudah jelas ya? Jelas. Baik. Ya, jelas. Terima kasih Bapak Ibu responnya. Baik Bapak Ibu, sembari menunggu peserta lain, saya ingin membacakan tertib nih. Yang pertama, peserta wajib mengenakan pakaian bebas dan sopan selama acara berlangsung. Yang kedua, peserta diharapkan memperhatikan panduan atau etika dalam acara, yakni mengaktifkan video selama acara berlangsung, serta menonaktifkan audio selama pemaparan materi oleh narasumber. Yang ketiga, pertanyaan atau tanggapan dapat disampaikan pada sesi tanya-jawab. MC atau moderator akan memberikan kesempatan untuk menyampaikan secara langsung. Yang keempat, dilarang membahas isu yang bersifat sara atau provokatif selama acara. Yang kelima, peserta diharapkan mengikuti acara hingga akhir, serta mengisi form kuesioner yang telah disediakan oleh panitia. Adapun formnya dapat dilihat pada kolom chat, yakni heylink.me/pintarbcsh. Bapak Ibu partisipan, kami himbau untuk sembari menunggu untuk memulainya acara, kami himbau untuk mengisi daftar hadir dan nantinya tidak lupa mengisi kuesioner pada link yang bisa dilihat pada kolom chat, yakni heylink.me/pintarbcsh. Baik, Bapak Ibu, sepertinya sudah tidak sabar ya untuk dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Bidang Kepatuhan Internal dan Layanan Informasi, Bapak Niko Budi Dharma. Yang kami hormati narasumber kita hari ini, Bapak Ridwan Arbain, selaku Kepala Seksi Patroli dan Operasi 2, serta Ibu Nur Fajriah, selaku Pemeriksa Dokumen Tingkat Terampil, dan seluruh hadirin acara sosialisasi yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menghadiri acara sosialisasi ketentuan ekspor dan impor barang bawaan penumpang pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenalkan saya Karina Indriasworo dari BJK Soekarno-Hatta selaku pembawa acara hari ini. Untuk mengawali sosialisasi pagi ini, mari kita buka dengan berdoa, agar sosialisasi dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama masing-masing dimulai. Berdoa cukup. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai bentuk rasa bangga kepada negara tercinta, kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon mendengarkan dengan khidmat.
Baik Bapak Ibu Sobat yang berbahagia, kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala Bidang Kepatuhan Internal dan Layanan Informasi. Langsung saja kepada Bapak Niko Budi Dharma, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Karina. Suara saya terdengar ya? Terdengar dengan jelas, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalankan tugas-tugas kita. Dan alhamdulillah hari demi hari mudah-mudahan kondisi bangsa ini semakin membaik ya terkait dengan pandemi ini. Dan kalau pandemi semakin membaik, tentu saja salah satu dampaknya adalah penerbangan atau orang berpergian ke luar negeri maupun datang ke Indonesia ini akan semakin banyak. Nah, terkait dengan hal ini tentu saja terkait dengan tugas Bea dan Cukai, Kepabeanan dan Cukai, Bea Cukai Soekarno-Hatta kembali nanti akan melaksanakan tugasnya dengan optimal berkaitan dengan pengawasan dan pelayanan penumpang. Sebelum lanjut, mungkin saya perlu menyapa dulu teman-teman ya. Yang terhormat seluruh pengguna jasa di lingkungan Bea Cukai Soekarno-Hatta. Saya melihat juga ada beberapa rekan-rekan kantor Bea Cukai yang lain, kemudian ada dari rekan-rekan Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan rekan-rekan dari umum juga ada ya, ini karena materinya ini memang ini terkait dengan penumpang materi umum ya. Namun demikian mungkin untuk rekan-rekan pengguna jasa baik PJT maupun PPJK maupun importir-eksportir lainnya, mungkin ini juga perlu diketahui ya, karena paling tidak mungkin nanti teman-teman pengguna jasa juga kalau ada pertanyaan dari customer-nya bisa menjawab, atau bahkan mungkin kalau memang ada kesempatan untuk ke luar negeri ketika pulang ke Indonesia mengetahui ketentuan terkait dengan barang bawaan penumpang. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Karina pelaksanaan sosialisasi ini intinya adalah merupakan salah satu tugas kita untuk mengedukasi masyarakat, masyarakat pengguna jasa dan masyarakat lainnya terkait dengan ketentuan kepabeanan. Yang pada intinya adalah sebenarnya untuk salah satu selain mengedukasi juga sebenarnya untuk menghindari praduga-praduga yang tidak semestinya berkaitan dengan tugas Bea dan Cukai. Ketika bapak-bapak dan ibu-ibu mengetahui prosedur, tentu saja sudah mempersiapkan diri, kemudian juga nanti kalau ada hal-hal yang dilakukan penegakan oleh aparat Bea Cukai itu sudah mengetahui bahwa memang ketentuannya seperti itu. Nah, terkait dengan barang bawaan penumpang ini nanti akan disampaikan oleh narasumber berkaitan bagaimana ketentuan barang bawaan penumpang, kemudian terkait dengan fasilitas fiskalnya, pembebasannya, kemudian lartasnya atau barang larangan dan pembatasannya nanti akan dijelaskan oleh narasumber. Salah satunya adalah mungkin terkait dengan barang bawaan penumpang, misalnya kalau dari luar negeri membawa sigaret, kemudian membawa HKT ya, handphone, komputer, tablet, kemudian juga termasuk juga mungkin membawa barang-barang lainnya, termasuk juga misalnya membawa minuman mengandung etil alkohol ya. Jadi berdasarkan PMK 203 nanti itu diatur semuanya. Nah, terkait dengan sedikit mungkin terkait dengan minuman mengandung etil alkohol, sekarang ini sudah keluar peraturan Menteri Perdagangan nomor 20 tahun 2021 ya. Itu salah satu yang diatur adalah terkait dengan pembawaan minuman mengandung etil alkohol. Jadi kalau yang lama itu 1 liter,
maksimal satu penumpang sekarang itu 2,250 liter per penumpang. Mungkin nanti tidak mungkin nanti tidak disampaikan oleh narasumber karena narasumber nanti akan concern dengan PMK 203 ya 2019 terkait dengan barang bawaan penumpang. Namun demikian mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan ketika sudah diundangkan itu dianggap mengetahui ya. Jadi mungkin catatannya itu saja. Nanti setelah tanggal 15 November terkait dengan barang minuman mengandung etil alkohol itu maksimal boleh di bawah 2,25 liter. Saya rasa itu yang bisa disampaikan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mudah-mudahan bermanfaat kegiatan sosialisasi ini. Sebagaimana tadi disampaikan oleh MC juga masih ada 14 topik atau tema lain yang akan kita bagikan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu sampai dengan nanti tanggal 16 Desember. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian juga atas nama rekan-rekan panitia kami menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang sempurna dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini. Saya rasa itu saja yang bisa disampaikan, Mbak Karina. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Niko atas sambutan yang Bapak berikan. Baik, selanjutnya untuk mengabadikan momen kita hari ini, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Kami persilakan kepada Sobat Lepas Landas yang belum mengaktifkan videonya untuk mengaktifkan video terlebih dahulu nih, supaya kelihatan wajah-wajah seger-segernya nih. Bagaimana Bapak Ibu sudah siap semua ya? Coba kita lihat. Baik, sudah pada mengaktifkan video ya. Kita mulai gaya foto pertama. Yang pertama ini cuma menunjukkan senyum-senyumnya aja nih. Rekan host sudah siap ya untuk memfoto? Baik, kita mulai. Gaya pertama adalah senyum terbaik Bapak Ibu semuanya. Oke. 3, 2, 1. Baik. Gaya kedua, yakni gaya lepas landas nih. Pasti Bapak Ibu sudah tahu ya. Tangan kanan diserongkan ke arah bahu kiri seperti ini. Baik. Rekan host sudah siap ya? Kita mulai. 3, 2, 1. Boleh beri tepuk tangan virtual yang meriah untuk kita semua. Oke. Untuk menambah semangat pagi hari ini, saya ada sedikit games terlebih dahulu nih, supaya Sobat Lepas Landas yang ngantuk bisa nggak ngantuk, dan yang merasa pengen seger-seger nih bisa dapat seger-segernya nih. Sobat sekalian dapat menjawab pertanyaan pada kolom chat dengan cepat dan tepat karena ada hadiah yang menarik dari Bea Cukai Soekarno-Hatta. Nah, kali ini kita akan bermain tebak apa ya? Tebak gambar nih, atau tebak nama kota. Baik, rekan host bisa di next. Fokus ya. Kita akan tebak nama kota di Indonesia. Nanti jawabannya silakan chat di kolom chat. Oke. Pertanyaan pertama, ada di kota mana ya? Ini clue-nya adalah peninggalan sejarah. Oh, ada yang jawab nih, Makassar, Semarang, Cirebon. Beda-beda ya. Bandung, Magelang, Yogyakarta, Makassar, Semarang, Makassar. Oke. Kayak mungkin terlalu sulit ya pertanyaannya. Sampai ada yang beda-beda nih. Oke, rekan host mungkin bisa di next aja jawabannya di mana. Fort Rotterdam merupakan peninggalan kerajaan Gawatalo yang berada di Makassar. Jadi jawabannya Makassar ya Bapak Ibu. Bagi yang merasa pertama kali menjawab di kolom chat dengan jawaban Makassar, mungkin bisa deg-degan sedikit nih, karena di akhir acara nanti akan dibacakan nama-nama pemenangnya. Next. Nah, ini nih clue-nya adalah perjuangan. Oke, ada yang jawab nih Surabaya, Semarang, Surabaya, oke. Mungkin udah pada tahu ya. Next.
Tugu Pahlawan merupakan monumen yang dibangun untuk memperingati perjuangan arek-arek Surabaya dalam pertempuran 10 November 1945. Sebentar lagi ya, besok itu 10 November 2021. Monumen ini berada di kota Surabaya. Nah, jadi bagi para partisipan yang pertama kali menjawab Surabaya, mungkin bisa deg-degan sedikit ya, karena akan mendapatkan hadiah di akhir acara. Oke. Langsung saja kita masuk ke acara ini. Pastinya udah gak sabar ya untuk mendengarkan materi dari narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah wanita hebat yang menjabat sebagai pemeriksa dokumen tiket terampil. Namun sebelumnya saya izin menyapa beliau terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu Nur Fajriah. Apakah sudah bergabung? Oke. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bu, berhubung Bapak Ibu partisipan sudah nggak sabar untuk mendengarkan pemaparan materi kita hari ini, langsung saja ya Bu, kita mulai acaranya. Baik, kita sambut Ibu Nur Fajriah. Kepada Ibu Nur Fajriah, kami silakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Sepertinya pada bersemangat ya pagi ini. Saya jadi ikut semangat kalau audiensnya semangat juga. Terima kasih atas kesempatannya, Karina. Pak, pada kesempatan hari ini saya dipercayakan untuk memaparkan tentang ketentuan impor dan ekspor barang bawaan penumpang. Sebelumnya saya ucap selamat pagi kepada semua, pada Pak Niko, pada undangan internal maupun eksternal ya, peserta eksternal. Semoga apa yang saya paparkan hari ini bisa membawa pencerahan ya, dan tentunya menambah wawasan juga nggak sekedar di situ aja, tapi ketika melaksanakan bisa dengan sepenuh hati nih. Soalnya agak-agak susah ya kalau kita secara psikologi memang agak susah kalau kita beli barang dari luar udah heboh milih-milih di luar negeri terus ketahan di bea cukai, itu rasanya kan gimana gitu ya. Tapi kalau kita sudah memahami ketentuannya dari awal gitu, ketika kita mau beli barang dari luar kita udah menghitung juga ini kira-kira saya akan mengeluarkan pajak berapa. Jadi sesuatu yang direncanakan akan jauh lebih siap kita gitu kalau harus membayar pajak ketika dibanding mendadak gitu ya, atau kena pajak segini gitu. Itu ya awalnya, mudah-mudahan itu dulu yang bisa kita bisa menyamakan visi dan misi kita sebelum menyimak pemaparannya. Langsung aja ya, Karina bisa tolong di-share materinya. Oke, terima kasih. Ketentuan impor dan ekspor barang bawaan penumpang ini sesuai berdasarkan dengan PMK nomor 203/PMK 04 tahun 2017. Jadi dalam PMK ini ada 4 hal poin yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah mengenai definisi barang impor yang dibawa penumpang itu seperti apa gitu. Itu juga sering menjadi polemik ya di lapangan. Ini barang personal use atau non personal use, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Yang kedua itu tentang nilai pembebasan. Nilai pembebasan ini ada kenaikan yang dari PMK sebelumnya 199 itu sebesar 250 per USD, 250 USD per penumpang, dan ada akumulasi untuk keluarga. Sedangkan di PMK yang terbaru ini hanya dibatasi per orang aja, 500 USD per orang. Jadinya meningkat ya naiknya. Nah, yang ketiga itu tentang pemeriksaan. Bagaimana penjaluran gitu. Kenapa bisa di jalur merah, kenapa bisa di jalur hijau. Yang keempat tentang bea masuk dan PDRI-nya. Ini yang poin pentingnya sebenarnya. Banyak orang yang penasaran dan nggak sabar mau tahu berapa sih
berapa sih pajaknya kalau saya beli beli barang seharga sekian gitu, pajaknya berapa, seperti itu ya. Kemudian kita langsung aja ke poin nomor 1, yaitu barang impor yang dibawa penumpang. Barang impor yang dibawa penumpang itu seperti kita ketahui di PMK itu ada 2 kategori ya Bapak Ibu. Yang satu personal use, yang satu non personal use. Ditetapkan di PMK dijelaskan bahwa personal use itu semua barang yang dibawa oleh penumpang yang jumlah, jenis dan sifatnya wajar untuk keperluan pribadi termasuk sisa perbekalan. Kalau non-personal use itu merupakan barang impor yang dibawa oleh penumpang selain barang pribadi. Jadi selain personal use dikategorikan sebagai non-personal use gitu ya. Nah, ini bagaimana petugas di lapangan menilai itu barang sebagai personal use atau non-personal use. Itu berdasarkan manajemen resiko yang dilakukan dengan profiling terhadap penumpang dan barang serta data importasinya. Gitu, seperti itu. Kemudian pembebasan. Di pembebasan ini ada 2 jenis pembebasan, yaitu pembebasan bea masuk dan pembebasan cukai. Untuk pembebasan bea masuk dari 200 ada kenaikan dari 250 USD per orang menjadi 500 USD per orang. Namun sudah tidak berlaku lagi pembebasan untuk keluarga. Artinya bila Bapak Ibu beserta keluarganya membawa barang dari luar negeri lewat terminal dan itu dihitung membawa 250 USD, itu bisa bebas langsung, atau 300 USD harga barangnya itu langsung bebas. Tapi tidak akumulasi, misalnya bawanya 600 USD. Karena saya bawa berdua jadi bebas dong 500 nggak bisa gitu. Jadi tetap di proses per orangnya, satu paspor itu 500 USD per orang. Kemudian yang selanjutnya adalah pembebasan cukai. Pembebasan cukai ini seperti Pak Niko katakan ya, kami masih mengikuti ketentuan dari PMK 203 ini, yaitu 200 batang sigaret, 25 batang cerutu, atau 100 gram tembakau iris atau produk hasil tembakau lainnya, dan atau 1 liter minuman mengandung etil alkohol. Artinya kalau seorang penumpang membawa barang-barang ini bisa lewat dan tidak perlu membayar cukainya gitu. Nah, bagaimana kalau kasusnya lebih gitu membawanya? Misalnya bawa 3 botol minuman MMEA gitu, masing-masing 1 liter, jadi ada 3 liter. Nah, atas kelebihan barang-barang yang sesuai ketentuan kelebihan barang-barang tersebut langsung dimusnahkan oleh pejabat bea dan cukai dengan atau tanpa disaksikan penumpang yang bersangkutan. Jadi tidak ada saya bayar deh kelebihannya, itu nggak bisa gitu. Jadi sesuai ketentuan untuk kelebihannya langsung dimusnahkan, seperti itu ya. Ini juga perlu dipahami bersama, sebab ya itu tidak ada diskresi untuk masalah lartas gitu ya. Jadi dan itu akan langsung ditegah sebelum melewati daerah PBN, itu di daerah ketika X-ray gitu. Kemudian selanjutnya pemeriksaan. Sebelumnya penjelasan saya terlalu cepat apa sudah sesuai nih? Suka lupa kalau udah bicara suka kecepatan gitu. Mohon instruksinya aja ya kalau misalnya terlalu cepat menjelaskannya. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan. Pemeriksaan ini menjadi atensi bagi bea cukai ketika barang-barang yang penumpang bawa itu, ibu atau bapak bawa, itu berupa barang dengan nilai pabean atau barang kena cukai yang melebihi batas pembebasan. Jadi kalau dia bukan barang kena cukai, nilainya di atas 500 USD gitu. Itu pasti menjadi atensi. Kemudian barang-barang yang tadi ya, yang barang kena cukai yang
jumlahnya melebihi batasan yang tadi. Kemudian hewan dan ikan dan atau tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan atau tumbuhan. Kemudian membawa narkotika, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak atau benda atau publikasi pornografi ini masuk ke barang-barang lartas, larangan pembatasan. Kalau larangan dia otomatis tidak bisa masuk, tapi kalau pembatasan dia perlu izin dari kementerian atau lembaga terkait. Yang selanjutnya adalah pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain dengan nilai paling sedikit 100 juta atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu. Jadi untuk pembawaan mata uang di atas, nilainya paling sedikit 100 juta atau lebih, itu perlu untuk melaporkan saja ke petugas ya. Jadi nanti akan diberikan formulir pelaporan falas dari petugas di terminal. Nah, ini juga yang sering menjadi modus penipuan kalau kita tidak paham ya. Kita menjadi banyak yang menjadi korban penipuan dengan alasan membawa ada temannya gitu membawa uang 100 juta atau lebih dan ditahan bea cukai. Jadi korbannya itu harus membayar senilai uang itu gitu karena kena pajak. Jadi untuk pembawaan uang tunai atau instrumen pembayaran lain itu tidak dikenakan pajak ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi cukup melaporkan saja. Dengan melaporkan itu ada bukti pelaporannya dan itu yang Bapak Ibu terima nanti formulirnya. Kami juga simpan kopiannya untuk kita arsip dan tidak ada pungutan pembayaran kecuali dalam hal penyelundupan uang ya itu beda lagi. Nanti akan ada denda yang apabila tidak melaporkan itu dianggap nanti tidak bisa akan mendapatkan denda gitu untuk kelebihannya seperti itu. Yang terakhir adalah barang non personal use. Untuk barang-barang yang tidak wajar jumlahnya untuk pemakaian pribadi itu pasti kena jalur merah untuk diperiksa fisik dan kemudian untuk dihitung per itemnya untuk dikenakan pajak biaya masuk. Dan untuk barang-barang selain dari barang-barang yang kena jalur merah itu akan masuk jalur hijau. Tapi sesuai ketentuan apabila petugas mendapati kecurigaan atas penumpang yang sudah masuk jalur hijau, itu pun masih memungkinkan untuk masuk jalur merah. Jadi tidak serta-merta ketika masuk jalur hijau, ya saya kan nggak bawa barang-barang itu, kenapa harus diperiksa gitu. Ketika ada pertimbangan lain atau informasi lain yang petugas terima, itu bisa langsung dimasukkan ke jalur merah. Seperti itu ya. Kemudian ini yang terakhir ada untuk impor, ada tentang bea masuk dan PDRI. Untuk bea masuk sendiri, bea masuk dan PDRI ini dikenakan atas barang personal use yang nilainya melebihi batas pembebasan yaitu 500 USD per orang tadi, dan atas barang non personal use yaitu barang yang kita biasa bilang apa just tip gitu ya, barang dagangan itu karena diperhitungkan nilainya untuk ditetapkan bea masuk dan PDRI-nya. Untuk barang personal use, tarif bea masuknya ditetapkan flat 10% dari keseluruhan nilai pabean barang impor bawaan penumpang yang dikurangi dengan UFOB USD 500. Jadi kalau bawa 700 barang dengan nilai 700, yang dihitung pajaknya berarti 200 gitu, 200 USD-nya. Nanti di kurskan ke Indonesia, kurs rupiah, baru dihitungkan 10% dari nilai pabeannya. Untuk PPN sendiri itu 10% dan PPH
PPh-nya sesuai dengan PMK 110. Jadi untuk PPh sendiri ada yang 10% dan ada yang 7,5% bila dengan NPWP ya. Kalau tidak ada NPWP dia 20% atau 15%. Seperti itu. Jadi kalau perhitungan PPN dan PPh itu dari nilai pabean ditambah biaya masuknya. 10% dari nilai pabean ditambah biaya masuknya. Seperti itu. Kemudian yang non-personal use. Non-personal use ini tarif biaya masuknya ditetapkan sesuai dengan tarif masing-masing barang berdasarkan DTKI tahun 2017. Jadi akan bervariasi ini tarifnya, ada yang 5%, 10%, 12%, 25% bahkan untuk baju, sepatu 30% ataupun tas ya. Jadi itu sesuai, memang jadi lebih mahal kalau untuk kategori barang-barang yang tarifnya pakai BTKI itu. Kemudian tidak mendapatkan pembebasan USD 500. Jadi berapapun nilainya, misalnya just tip kecil-kecilan aja gitu ya, misalnya Bu saya kan cuma nitipin beli bayar barang kurang dari 500 ya, tapi sudah masuk kategori just tip tetap tetap dipungut biaya masuknya gitu karena tidak mendapatkan pembebasan. Kemudian ini impor gitu ya, sampai di sini penjelasan impor. Kemudian lanjut ke ekspor ya. Ekspor ini karena kita menganut sistem kemudahan ekspor gitu ya, dan jarang untuk kategori barang-barang ekspor yang terkena biaya keluar melalui penumpang gitu. Jadi untuk ekspor sendiri simple gitu ya. Ada 4 hal dalam penjelasan mengenai ekspor, yaitu pertama untuk barang berupa perhiasan, yang kedua untuk barang dengan kategori yang dibawa keluar untuk dibawa kembali ke Indonesia, reimpor gitu ya. Yang ketiga itu berupa uang tunai, yang keempat itu terkena biaya keluar. Ini mohon maaf ya, ada salah. Ketika harusnya 4 ini. Untuk barang yang terkena biaya keluar. Langsung kita bahas saja ke perhiasan. Ekspor barang berupa perhiasan emas, perhiasan mutiara, dan perhiasan bernilai tinggi lainnya diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai menggunakan pemberitahuan ekspor barang. Jadi cukup diberitahukan saja kepada petugas ya. Yang kedua yaitu reimpor. Ekspor barang yang akan dibawa kembali ke dalam daerah pabean diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai dengan menggunakan pemberitahuan pembawaan barang untuk dibawa kembali. Jadi ini jangan sampai nanti sebenarnya barangnya itu berasal dari Indonesia karena lupa lapor ketika ekspor dan ketika dibawa kembali ke Indonesia terkena biaya masuk gitu. Padahal itu barang dari Indonesia. Jadi untuk menghindari hal demikian, maka penumpang yang akan membawa barang yang akan diimpor kembali gitu ya dengan nilai yang di atas 500 USD itu harus melaporkan ke petugas. Nanti akan mendapatkan surat pemberitahuan pembawa barang SPMB gitu ya, untuk dibawa kembali ke Indonesia. Nah, itu jadi surat itu yang akan menjadi dasar kami untuk meneliti bahwa memang barang ini tidak termasuk kategori barang yang terkena biaya masuk ketika dibawa kembali ke Indonesia. Gitu. Dan kemudian pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain dalam mata uang rupiah atau dalam mata uang asing. Jadi sama dengan impor dengan nilai paling sedikit 100 juta rupiah atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu, wajib diberitahukan dengan menyampaikan pemberitahuan pabean dan mengisi formulir pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain. Ya, hanya perlu melaporkan saja. Kemudian untuk barang ekspor, barang yang
ekspor barang yang dikenakan bea keluar, kewajiban pabeannya diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bea keluar. Jadi ini sangat jarang gitu ya untuk pengenaan barang bea keluar untuk barang penumpang. Jadi concern-nya lebih kepada barang impor yang dibawa penumpang dari luar ke dalam negeri atau barang reimpor yang akan dibawa kembali ke Indonesia. Untuk IMEI gitu ya. Ini ada barang-barang yang ada aturan yang melekat pada pembawaan HKT itu berupa handphone, tablet, dan komputer genggam itu mengacu dalam peraturan penumpang ini belum diatur ya. Jadi hanya pada nilainya aja di atas 500 USD handphone itu kena pajak gitu. Tapi kalau di bawah 500 itu tidak kena pajak. Tapi hal ini menjadi berbeda ketika ada peraturan tentang ini handphone. Jadi berapapun nilainya itu wajib lapor ke petugas bea cukai untuk mendaftarkan IMEI-nya, IMEI number-nya. Seperti itu ya yang bisa kami sampaikan. Bila ada yang perlu dibahas lebih lanjut, kami persilakan. Dan semoga bisa menambah wawasan dari penjelasan yang disampaikan. Saya kembalikan kepada moderator, Rina. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Nur Fajriah atas materi yang diberikan. Luar biasa sekali penjelasan narasumber kita hari ini, yang tadinya masih mengambang-ambang nih terkait peraturan ekspor dan impor barang bawaan penumpang menjadi jelas terang benderang. Boleh beri tepuk tangan virtual yang meriah? Baik, sebelum memasuki sesi tanya-jawab, kami mohon Bapak-Ibu sekalian dapat mengisi post-test yang dapat diakses pada tautan hailing.me/pintar-bcsh atau dapat juga diakses pada link di kolom chat. Nah, pada post-test ini akan dipilih 3 pemenang yang menjawab paling cepat dan tepat akan mendapatkan hadiah menarik dari Bea Cukai Soekarno-Hatta yang nantinya akan diumumkan di akhir acara. Jadi jangan kemana-mana ya. Baik Sobat Kupas Landas yang berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Bagi Sobat yang ingin mengajukan pertanyaan terkait bahasan yang disampaikan, silakan menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat, atau juga bisa menggunakan fitur raise hand dan menyampaikan pertanyaannya kepada narasumber secara langsung. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang terpilih untuk bertanya secara langsung dapat mengaktifkan mikrofon dan videonya. Dan jangan lupa menyebutkan nama dan asalnya ya. Baik, adakah yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Baik, ini di chat sudah ada yang bertanya. Dari Ambar Toyota ya. Selamat pagi, Bapak atau Ibu Ambar dari Toyota. Apakah ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung? Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Terima kasih, Bu, untuk kesempatannya. Ini mau bertanya, biasanya kadang-kadang kalau dari Jepang suka ada yang ngasih kosmetik berupa lipstik atau apa gitu, barang di barang bawaan penumpang untuk dipakai sendiri. Apakah ini juga harus ada izin dari kementerian terkait, berhubung kalau kosmetik itu kan ada BPOM atau dari Kementerian Kesehatan. Terima kasih. Baik, Ibu Nur Fajriah, mungkin bisa dijawab. Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang ini ya, menarik untuk kaum hawa ya, Bu ya. Karena pasti banyak gitu ya pembawaan kosmetik. Untuk penanganannya sendiri kami kalau di NSW lapasnya kami
masih belum ada pembatasan karena berdasarkan ketentuan PRK BPOM nomor 30 itu belum ada pembatasan jumlah ya Bu ya. Tapi sekarang sudah berlaku PRK nomor 15 tahun 2020 Bu. Nah itu yang sudah ada pembatasan untuk kosmetik itu maksimal 20 pieces per pengiriman. Gitu, per pembawaan, entah itu melalui penumpang ya, dalam ini penumpang atau barang kiriman itu 20 piece untuk kosmetik. Untuk suplemen itu 5 piece per jenis gitu. Jadi dan untuk obat itu harus dengan resep dokter. Jadi nah kita juga jadi akhirnya mengambil sikap untuk hal ini ya, kita ambil sikap untuk penertiban pembawaan kosmetik ini karena aparat penegak hukum akan patrolinya menggunakan PRK BPOM terbaru yaitu nomor 15. Jadinya kami harus mengambil sikap untuk mengikuti peraturan itu, Bu. Gitu. Jadi sudah mulai ada pembatasan pembawaan kosmetik maksimal 20. Ya, Bu Nunung ya. Semoga bisa difahami. Seperti itu. Bu, mengenai harga kan biasanya ada mungkin yang harganya, apakah untuk harga juga dibatasi juga? Kadang kan ada harganya mungkin yang agak mahal atau bagaimana, seperti itu. Ya, Bu Ambar, untuk harganya sendiri kita mengacu pada pembebasan aja Bu. Misalnya di atas 500 yaitu totalnya kelebihan, jadi sisanya aja dikurangi 500, itulah yang dikenakan pajak biaya masuk lewat penumpang ya, lewat terminal gitu. Jadi kalau CN pembatasan kan bisa ada di CN ya Bu ya. Betul. Itu kalau di penumpang tidak ada, hanya pembatasan jumlah itu kena BPOM gitu ya, SKI BPOM, atau misalnya harga ya kita lihat harganya di atas 500 atau di bawah 500 gitu. Kalau masih di atas 500 otomatis kena pajak sisanya gitu. Tapi kalau masih di bawah 500 ya otomatis bebas gitu. Seperti itu, Bu. Baik, kalau begitu Ibu terima kasih Bu penjelasannya. Baik, sebelum memasuki pertanyaan selanjutnya, mohon izin telah hadir bersama kita Bapak Ridwan Arbain. Mohon izin Pak, apakah ada yang ingin ditambahkan? Terima kasih Mbak Karina. Suara saya jelas Mbak Karina? Bisa dengar? Sangat jelas Pak. Oh ya, terima kasih Mbak Karina, Bu Nur yang telah menyampaikan materi dan gamblang, dan Bapak Ibu sekalian peserta sosialisasi ini. Mohon izin saya menambahkan sedikit saja terkait ketentuan larangan dan pembatasan, Bu. Mungkin di PMK 203 itu di pasal 18 ayat 1 huruf B. Jadi barang yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan impor, pejabat bea dan cukai melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai larangan dan pembatasan. Nah, ini sebenarnya ini seperti di kargo, artinya ketentuan larangan dan pembatasan ini memang ada sekitar 19 kementerian dan lembaga yang menitipkan aturannya untuk bea cukai laksanakan. Mungkin tadi sudah beberapa disampaikan oleh Bu Nur. Ini saya menambahkan sedikit saja terkait ketentuan pembawaan uang tunai. Jadi selain tadi yang disampaikan Bu Nur, batasan 100 juta, itu ada peraturan Bank Indonesia PBI 157 PBI 20/2 PBI 2018. Itu setiap pembawaan mata uang di atas 1 miliar itu harus ada izin Gubernur Bank Indonesia. Bahkan di situ sebenarnya untuk perorangan itu dilarang, yang diperbolehkan itu korporasi.
Nah, kalau umpamanya perorangan bawah, itu atas nama korporasi bisa, umpamanya ini memang dokumennya perusahaan dan sebagainya, cuman yang bawah memang penumpang gitu. Yang dikuasakan mungkin di situ ada surat kuasa ya untuk pembawaan dan sebagainya. Nah, itu harus ada izin. Kalau umpamanya tidak ada izin, itu akan bea dan cukai dikasih kewenangan di peraturan untuk melakukan denda, mengenakan denda administrasi sebesar 10% dari nilai uang itu. Terus untuk yang ekspor pembawaan uang tunai, itu kalau uang itu rupiah, itu juga harus izin Bank Indonesia. Kalau uang itu berbentuk rupiah, itu batasan 100 juta. Jadi di atas 100 juta juga harus ada izin Bank Indonesia. Termasuk yang tadi yang disampaikan Bu Nur, yang batasan 100 juta, itu kalau memang tidak diberitahukan, itu konsekuensinya nanti bisa dikenakan denda administrasi 10% dari jumlah yang tidak diberitahukan. Umpamanya dia membawa uang 150 juta, yang setara itu ya, mungkin mata uang asing juga setara itu, nah dia tidak memberitahukan sama sekali. Nah, itu berarti dendanya dihitung dari keseluruhan itu. Tapi umpamanya dia bawa 250 juta, tapi dia hanya memberitahukan yang 150 juta, yang 100 lagi tidak diberitahukan, berarti atas kelebihan 100 yang tidak diberitahukan itu dikenakan denda 10%. Dan terkait lartas yang lain mungkin masih banyak, sebagaimana di kargo ya, ada tadi yang terkait obat-obatan, yang terkait nanti senjata api dan sebagainya, itu semua masuk dalam kategori larangan dan pembatasan. Untuk minuman mengandung etil alkohol itu memang seharusnya memang dimusnahkan di tempat di situ disaksikan atau tidak oleh penumpang. Cuman kalau umpamanya bawanya banyak, katakanlah sampai di atas 30 botol, karena minuman itu cukup bau juga dan di sana sarprasnya tidak memungkinkan, biasanya memang akan unit P2, unit pengawasan akan melakukan penindakan, penegahan, nanti juga akan dimusnahkan. Mungkin tambahnya itu aja, mungkin nanti kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. Mbak Karina, terima kasih. Baik, terima kasih atas informasinya Bapak Ridwan Arbain. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu atau Bapak Giri Probowati. Mohon izin Ibu atau Bapak Giri Probowati bisa menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Kepada Halo? Bapak Giri Probowati, silakan. Ya Mbak, halo? Bisa didengar? Siap, bisa didengar Ibu, silakan. Iya, ini terkait dengan misalnya kita ekspor, kemudian barangnya itu rusak atau tidak memenuhi persyaratan, kemudian kan mesti dipulangkan ya. Itu apakah dalam mekanisme ini juga harus mengikuti mekanisme impor seperti biasa dan batas PDRI-nya harus dibayar juga atau enggak? Baik, sudah ya Bu ya pertanyaannya? Iya, mohon maaf ini jauh dari tema ya.
Baik. Terima Mungkin kasih. Ibu Nur Fajriyah atau Bapak Arba'in? Kepada Ibu Nur Fajriyah terlebih dahulu ya, Bu. Izin. Ya, gimana Ibu tadi lewat penumpang ya, Bu? Lewat terminal atau lewat kargo, Bu? Ini misalnya perusahaan gitu loh Bu, misalnya dia jadi bukan penumpang tapi lewat kargo ya. Oh, lewat kargo. Iya betul. Oh, berarti ini keluar tema ya, makanya dari Bapak. Iya, mohon maaf deh. Iya. Sedikit keluar Itu tema ya. bisa dibuktikan Ibu dengan dokumen pengirimannya. Ketika ekspornya kan dapat BC laporan untuk ekspor itu ya. Barang perusahaan berarti kan sudah melapor, ada dokumen PEB-nya kan Bu ya? Ada. Nah, itu dilampirkan saja gitu. Kalau itu memang barang dari Indonesia gitu. Oh, jadi nggak perlu bayar PPN impor, PPN 22, itu biaya masuk lagi gitu ya Bu? Iya, untuk barang yang berasal dari Indonesia tidak perlu bayar lagi, Bu. Oh gitu. Kan ini ceritanya udah sampai di tempat, kemudian mungkin terjadi tidak sesuai spesifikasi lagi gitu loh. Kayak gitu. Terus kemudian dikembalikan. Kan berarti seperti impor gitu kan? Ya. Coba Pak, Mungkin Pak bantu menjawab. Mohon izin bantu menjawab, Benar. Mohon izin Bu, kalau itu berangkatnya diberitahukan tidak Bu? Maksudnya memang akan diimpor kembali tidak? Enggak Kalau Pak, kan kasusnya ini kemungkinan tidak diberitahukan ya, kalau akan ya, diimpor kembali. ya. Itu memang akan terkena PPN impor Bu. Tapi kalau memang itu ekspornya diberitahukan akan diimpor kembali, memang akan tidak terkena apa-apa, termasuk di terminal itu ada yang tadi dijelaskan, yaitu SPMB, surat pemberitahuan membawa barang ke luar negeri yang akan dibawa balik kembali, Bu. Mungkin yang saya tangkap itu ekspor biasa, terus ternyata di sana ditolak ya. Jadi Iya, memang betul. dari awal tidak diberitahukan untuk diimpor kembali. Memang terkena PPN, Bu. Oh, baiklah Pak. Jadi kalau misalnya ini ada barang rusak, kemudian dibenerin di luar negeri begitu, dia pas waktu bawa lagi ke Indonesia bisa nggak bayar lagi kalau pakai surat pemberitahuan tadi ya Pak? Izin Bu, kalau untuk perbaikan itu ada aturan tersendiri Bu. Kalau untuk ini rusak dibawa ke luar negeri untuk perbaikan, berarti memang dari awal diberitahukan ya bahwa ini akan dilakukan perbaikan dan akan dibawa balik. Nah ini yang terkena Bu, itu kalau ada spare part atau biaya perbaikan dan sebagainya itu nanti akan terkena itu aja Bu. Kalau barang pokoknya tidak dikenakan Bu. Oh, barang tambahannya yang kena ya Pak ya? Ya, barang tambahan betul Bu. Oh ya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Karina. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Terima kasih juga para narasumber atas jawaban yang diberikan. Mungkin nanti untuk pertanyaan selanjutnya bisa langsung konsultasi ke Bit.ly Bravo BC ya Bu, supaya lebih mendapatkan penjelasan yang sesuai dengan kasus Ibu. Baik, kemudian pertanyaan satu lagi secara langsung. Silakan kepada Bapak Ahmad Hussein. Pertanyaannya sepertinya menarik ya ini, dari PT Pido. Silakan Bapak Hussein, apakah berkenan menyampaikan secara langsung? Ya, baik. Terima kasih atas waktunya, Ibu. Saya ingin menanyakan bagaimana jika kita melakukan perjalanan ke luar negeri dan pada saat kembali itu kita mendapatkan satu hadiah atau pemberian yang cuma-cuma, secara cuma-cuma begitu. Bagaimana untuk pengenaan pajaknya, sedangkan kita sendiri tidak ada invoice ya, tidak ada bukti pembeliannya atas barang tersebut, karena memang betul-betul itu mendapatkan hadiah dari teman atau dari kerabat atau dari saudara yang kita kunjungi di sana. Begitu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab Ibu Nur Fajriyah.
Baik, untuk barang hadiah sesuai ketentuan, barang masih dalam kategori barang impor ya Pak. Jadi barang impor itu barang yang diperoleh dari luar negeri. Jadi terlepas itu hadiah atau pemberian cuma-cuma yang tidak mempunyai nilai beli gitu ya. Tapi pada dasarnya setiap barang itu mempunyai nilai. Nah, nilai itulah yang bisa kita cari bila memang tidak ada invoice atau bukti bayarnya ya, karena hadiah. Jadi kita bisa mencari berdasarkan nilai barang identiknya atau nilai barang serupanya, Pak. Gitu. Jadi selama dia masih punya nilai dan itu bisa diperhitungkan pajaknya. Nanti kembali lagi bagaimana pajaknya, yaitu apakah dia di atas 500 USD atau di bawah 500 USD. Seperti itu mungkin Pak. Baik Ibu, bisa saya terima untuk mengenai pengenaan pajaknya, karena kan pernah ada istilahnya kasus dalam artian tidak mengetahui bahwa itu akan diberikan hadiah atau pemberian, jadi tidak siap untuk perhitungan pajaknya seperti itu Ibu. Jadi pas begitu masuk ya kembali ke dalam negeri, otomatis barangnya tertahan karena lumayan besar begitu mungkin nilai dari pengenaan pajaknya tersebut gitu, begitu Ibu. Ya memang harus ini sih ya Pak ya, untuk perjalanan ke luar negeri itu kita kan memang punya aturan, dan setiap negara pasti punya aturan ya untuk pembawaan barang gitu. Nah itu yang memang perlu diinfokan kepada masyarakat, kepada kita semua, bahwa memang terkait pembawaan barang itu Bea Cukai memberikan concern terhadap ketentuannya gitu. Jadi ada ketentuan yang mengikat terhadap barang-barang bawaan penumpang. Itu yang harus dipersiapkan untuk perjalanan Bapak Ibu yang ketika ingin keluar negeri, apa yang ketika membawa barang kan bisa browsing peraturannya dulu atau itu. Jadi itu yang memang kita sosialisasikan Kak Pak kalau di terminal itu, untuk kesadaran ya, untuk kesadaran informasi tentang barang-barang yang dibawa dari luar negeri itu sih Pak. Karena mungkin kalau antar kota, antar provinsi di Indonesia nggak masalah ya bawa barang seperti apa, barang lartas itu, karena aturan bea cukai itu mengikat pembawaan dalam negeri dan keluar negeri. Itu mungkin ya Pak ya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas informasinya Bu Fajria. Ya, cukup dari saya rasa. Begitu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari BEMS Bea Cukai Tegal. Seperti yang kita ketahui, Kemendak telah mengeluarkan permen tentang aturan baru pembawaan minuman beralkohol atau MMEA. Dari yang tadinya dibatasi 1 liter per orang, dirubah menjadi 2,25 liter per orang. Bagaimana tanggapan Ibu Nur? Terima kasih. Mohon izin Ibu Nur, mungkin bisa disampaikan tanggapannya. Ya, untuk kami peraturannya, nah itu dia, seperti PKB POM juga ya sebenarnya, kan belum ada ratifikasinya di NSW, dan ini untuk Permendak yang baru ini kita juga masih menunggu-nunggu ini di peraturan tentang barang penumpang juga kan belum ada kesesuaiannya. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, nanti mohon koreksi dari Pak Ridwan. Kita memang bekerja kan berdasarkan ketentuan yang berlaku gitu. Dan kita memang dituntut untuk update terhadap peraturan-peraturan baru. Nah itu masih membuka ruang sih sebenarnya untuk pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang baru. Seperti itu. Tapi untuk penegasannya memang kami masih menunggu arahan dari pimpinan ini untuk apa sih bagaimana yang harus kita laksanakan tuh peraturan yang mana gitu. Mungkin Pak Ridwan bisa membantu menjawab Pak. Oke, terima kasih Bu Nur. Mungkin nambahin dikit saja bahwa terkait barang lartas itu memang diatur di pasal 53 ayat 1 Undang-Undang 10 tentang kepabeanan. Di situ
ditindaklanjuti ada PMK 141 tahun 2020. Jadi setiap barang lartas yang diatur oleh instansi terkait itu harus didaftarkan, diberitahukan ke Menteri Keuangan. Nah, kalau sudah memang itu sudah diberitahukan ke Menteri Keuangan dan itu sudah nanti mandatori, ya akan pasti dilaksanakan. Yang sebagaimana tadi memang sudah dijelaskan Bu Nur, memang kadang ada peraturan instansi terkait ada larangan atau pembatasan, tetapi tidak diberitahukan ke Kementerian Keuangan, tidak didaftarkan. Jadi memang tidak mandatori di Bea Cukai. Kita juga bingung untuk melaksanakannya karena tidak masuk di kita. Nah, mungkin itu tambahnya. Gitu. Terima kasih. Baik, untuk Bapak atau Ibu Ben sudah jelas ya atas jawaban yang diberikan oleh narasumber. Untuk menyingkat waktu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bila PT Cipta. Mohon izin bertanya, bagaimana jika ada pembelian barang dari luar negeri, namun pengirimannya hand carry atau barang bawaan penumpang? Bagaimana cara deklarasi importnya? Terima kasih. Mungkin langsung saja ke Bapak Ridwan, mohon izin. Terima kasih, Mbak Karina. Jadi, bawa barang dari luar negeri dengan hand carry ya. Bagaimana untuk itu? Nah, nanti dari luar negeri itu biasanya dari di waktu check-in di luar negeri atau di dalam pesawat, itu penumpang itu dikasih custom declaration. Nah, nanti penumpang itu memberitahukan barang apa yang dibawa di dalam custom declaration itu. Itulah nanti yang jadi acuan Bea dan Cukai. Ini kalau ini diberitahukan dan tidak, nanti mungkin akan dilakukan pemeriksaan. Kira-kira barangnya ini secara nilai melebihi 500 US dollar atau tidak, atau terkena ketentuan larangan dan pembatasan atau tidak. Nah, mungkin tindak lanjutnya berdasarkan pemeriksaan itu. Nah, mungkin itu, Mbak Karina. Baik, terima kasih. Untuk Ibu Nur Fajri, apakah ada yang ingin ditambahkan? Saya mau nambahkan sedikit untuk barang yang berarti kan barangnya sebenarnya bukan barang. Jadi orang titip ya, ada yang titip lewat hand carry gitu. Jadi yang diproses, yang bertanggung jawab untuk pembayaran segala dokumen pabeannya, yaitu atas nama penumpangnya, bukan pembelinya ya, gitu. Jadi nanti misalnya, oh ini bukan barang saya Bu, gitu. Ini saya nggak mau bisa bayar, itu tetap tanggung jawab ada pada pembawa barang yang dalam hal ini yang melakukan perjalanan dari luar negeri itu dibuktikan dengan paspor, boarding pass gitu, dan claim tag di barangnya apabila dia lewat bagasi gitu. Jadi itu aja yang mau saya tambahkan. Jadi tanggung jawab tanggung jawab pembayaran penyelesaian pembayaran bea masuk PDRI-nya melekat pada yang membawanya gitu. Penumpangnya itu ya. Nah, mungkin itu. Terima kasih. Jadi ini kayak istilahnya just tip ya, Ibu ya? Ya. Jadi orang yang just tip tuh harus tanggung jawab gitu atas barang yang dia bawanya. Jadi memang just tip itu nggak gampang ya, Bu. Kalau misalnya dia ada pembayaran, dia juga harus bayar juga ya, Bu ya? Iya, seperti itu. Jadi kalau kadang yang just tip kan suka mengelaknya, ya saya untungnya sedikit Bu gitu ya. Makanya mulai sekarang ngitung untungnya, ngitung pajaknya juga gitu. Jadi bisa lah di itu, dan memang kita sedang menertibkan just tip ya supaya tidak menjadi jalur baru gitu untuk perdagangan yang sebenarnya jalurnya sudah diaturkan oleh pemerintah. Seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu Nur Fajria, Bapak Ridwan. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Maya. Mohon izin bertanya, untuk barang penumpang yang tidak datang bersama dengan penumpang, bagaimana bila boarding pass-nya sudah hilang? Apakah tetap bisa proses customs? Dan berapa maksimal berat untuk barang penumpang yang dibolehkan? Mohon izin kepada
Ibu Nur Fajriah mungkin bisa menjawab. Ya, untuk barang yang tidak tiba bersama penumpang itu ada ketentuan waktunya ya. Jadi yang pertama itu 30 hari sebelum kedatangan penumpang atau 30 hari sebelum kedatangan penumpang atau 15 hari setelah kedatangan penumpang. Tapi itu pun memang harus dibuktikan dengan paspor dan boarding pass. Artinya sudah confirm bahwa penumpangnya lewat ya gitu. Jadi misalnya nggak ada boarding pass, sudah hilang, kita akan tracking, telusur sampai ke tiket atau cap paspor kedatangannya. Kan setiap penumpang akan setelah tiba di Indonesia kan dicap imigrasi ya, itu akan kita telusur sehingga ke situ gitu, untuk membuktikan bahwa memang itu benar barangnya. Dan untuk ketentuannya apabila sudah melewati batas waktu 30 hari sebelum kedatangan atau 15 hari itu, ya itu tidak bisa diproses gitu, melewat barang penumpang. Ini sebenarnya Bapak, Pak Ridwan mungkin ada yang ditambahkan. Maaf Ibu, boleh tambahan? Ini gimana? Kalau misalnya dia kan boarding pass-nya sudah hilang, terus etiketnya ada, terus ternyata dia masuknya itu dari autogate, jadi kan nggak ada cap, kadang-kadang tuh nggak ada cap arrival-nya di sutanya. Itu bagaimana jadinya? Kita bisa mengurus custom-nya seperti apa? Untuk dia tidak ada, berarti bukan barang penumpang dong Ibu ya, barang kiriman. Barang penumpang, jadi orangnya udah datang duluan, terus barangnya itu belakangan, yang seperti ketentuan Ibu tadi 15 hari itu. Iya, maaf Ibu, ketika datang kan dia keluar imigrasi tuh Bu ya. Betul. Nah itu kan ada cap paspor kan Bu. Nah kadang-kadang suka nggak dicap, jadi ada beberapa customer saya itu customer Indonesia sih, jadi dia bawa barang gitu, terus itu nggak ada capnya, jadi dia masuk ke autogate. Jadi di-scan aja Bu pasportnya. Itu bagaimana jadinya? Apakah bisa pakai etiket aja atau bagaimana? Susah ya pembuktian, karena ketentuannya sih harus menunjukkan paspor dan boarding pass. Jadi memang untuk pembuktian. Tapi mungkin Pak Ridwan bisa menjawab. Terima kasih Bu Nur, Bu Maya. Itu kalau barang datang setelah penumpang sudah keluar ya, itu memang sebagaimana tadi disampaikan Bu Nur, jadi 30 hari sebelum penumpang berangkat dan 15 hari. 15 hari. Nah itu nanti kan yang akan handle barang itu ground handling ya Bu? Iya betul. Akan dihubungi ya sama ground handling dan sebagainya. Nah, nanti di situ kan memang di pengambilan itu ada dari barang lost and found itu ada ini sebenarnya ada riwayatnya ya, pesawat datang kapan dan sebagainya itu. Memang dia penumpang pesawat apa ini dan barang itu milik itu. Mungkin itu juga bisa jadi pertimbangan kami Bu untuk membuktikan bahwa ini sebenarnya untuk membuktikan kepemilikan Bu, dan kalau itu klaim tag-nya masih jelas ya, klaim tag dan sebagainya kan mungkin ada atas nama siapa itu ya klaim tag-nya Bu kalau pengiriman begitu itu. Jadi saya kan removal company. Jadi ada customer banyak, memang customer saya itu rata-rata mereka kirim barangnya itu dimasukkan ke barang penumpang. Jadi orangnya datang dulu nih ke Indonesia, terus nanti kargo, jadi masuknya ke kargo. Jadi kan ada dua tuh Pak kalau lihat dari loket pelayanan ya, yang permohonan import barang khusus, satu untuk barang penumpang yang datang tidak bersama penumpang, dan dua untuk barang pindahan. Nah, saya mau masukin dia ke dalam kategori barang penumpang, karena kan IMTA-ITAS-nya memang belum ada gitu.
Jadi dan jangka waktu juga sudah sesuai dengan ketentuan 15 hari atau 30 hari. Nah, permasalahannya adalah dia kadang-kadang boarding pass-nya sih suka nggak ada. Terus di pasportnya itu kalau misalnya mereka masuk dari autogate itu kan cuma scan aja tuh, nggak pakai cap arrival di sutanya. Nah itu gimana kita cara prosesnya nanti barangnya dia? Nur, ini ternyata barang lewat kargo, Bu Nur. Maksudnya Iya barang. Oh penumpangnya lewat beda ya itu, Kak? ternyata barangnya lewat kargo. Mungkin PIBK bisa Bu Nur, bisa dijelaskan. PIBK barang penumpang maksudnya ya. Iya Barang betul. berarti barang khusus itu Bu, bukan barang penumpang biasa. Tapi itu tetap ya itu untuk barang penumpang memang riskan ya Bu ya. Untuk kita dia ke barang penumpang atau barang kirim masih sebenarnya kan gitu ya. Betul mengategorikannya susah. Benar Bu, karena kalau untuk barang penumpang di kargo itu kita menggunakan itu untuk dokumen-dokumennya, paspor, sama boarding pass gitu. Kalau untuk itu tadi benar, untuk apa? Membuktikan bahwa ini memang miliknya penumpang. Jadi kan sebenarnya ini barang kiriman kan ya Bu ya. Itu sebenarnya gitu kan, bukan barang pribadinya penumpang kan gitu. Jadi Barang pribadi penumpang. barangnya tapi dikirimnya belakangan. Barang perusahaan Pak Bu. Bukan barang perusahaan, barang pribadinya penumpang. Nah, itu dia kita membuktikannya bagaimana ya Bu kalau dia memang barang penumpang. Menurut Bu Maya gimana? Untuk membuktikan RW bahwa itu kan ada RW bill-nya. Ya kan, RW bill kargonya. Terus makanya saya mau tanya kalau misalnya dia boarding pass-nya kebenaran hilang, terus kan harus melampirkan etiket ya. Etiketnya terus sama paspor asli. Ya kan? Sama cap paspornya untuk penumpang kan perlakukan seperti penumpang Bu. Ada cap paspornya. Nah, ini untuk cap arrival-nya. Ya. Nah, ini apa namanya? Sebenarnya kan Bu Maya ya sebagai fasilitator ya, itu kami berharap bisa memberikan sosialisasi ke customer-nya. Iya, Karena betul. untuk di BC itu penting gitu. Untuk kita menentukan ini benar barang penumpang, bukannya kita mempersulit, tapi memang untuk pembuktian itu kan butuh proses ya Bu ya. Dan dengan kasus seperti ini jadi prosesnya kan jadi memakan waktunya lebih gitu. Artinya kalau memang sudah disiapkan dari awal itu akan sangat memudahkan kami dan tentunya klien Ibu gitu. Jadi ya pastinya akan kami buktikan dulu bahwa memang benar itu. Karena secara aturan kan sudah di luar ketentuan ya gitu ya, di paspornya katanya barangnya yang bersangkutan, tapi kita cross check di paspornya dia nggak datang gitu, berarti kan udah nggak masuk tuh barang penumpang. Terus boarding pass-nya juga tidak ada, berarti udah bukan masuk dong barang penumpang gitu kan. Untuk kita butuh pembuktian karena itu sebagai dasar dokumen untuk kita, karena kita kan juga ada audit ya Bu ya. Harus konsultasi juga dengan administrasi seperti itu. Oke, kalau misalnya dia boarding pass-nya hilang, terus di pasportnya ada cap mohon maaf ya, itu bisa? Bu, nanti bisa berkonsultasi lebih lanjut. Ini kesian sama penanya yang lain. Baik, kayaknya sudah semakin seru ya, jadi pertanyaannya melebar kemana-mana nih. Baik Bu Maya, mungkin masih bisa dilanjut secara by personal aja ke Bitly Bravo BC, nanti supaya masalahnya semakin tuntas ya Bu ya. Oke, iya, terima kasih. Terima kasih Bu, terima kasih Bu Fajriah, Pak Ridwan yang telah menjawab. Baik, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Kartika, dari PT JGE, untuk komoditas jam, tas, dan sepatu ada batasan jumlah barangnya berapa? Mohon izin mungkin Bapak Ridwan bisa membantu menjawab. Terima kasih Mbak Karina. Untuk batasan tidak ada. Cuman apa namanya? Kalau di sana ya itu kalau
untuk membedakan personal use atau tidak yang tadi dijelaskan Bu Nur. Kalau jumlahnya tidak wajar untuk personal use, ya berarti dia akan nanti dipungut pakai dokumen PIBK dan di situ tidak ada pengurangan yang 500 US itu. Tapi kalau memang ya jumlah sedikit memang untuk personal use, itu ini masih ada pengurangan 500 US dollar itu. Mungkin itu Bu Nur mau menambahkan. Cukup Pak, sama sudah jelas penjelasan Pak Ridwan tentang ini, hanya di batasannya dia personal use atau tidak personal use, perhitungannya 500 USD atau dapat pembebasan atau tidak. Sama seperti itu. Baik, jadi dilihat lagi ya apakah barangnya personal use atau non personal use. Kalau misalnya bawa tas atau sepatunya 20 gitu ya, apakah mungkin enggak? Baik, sudah jelas ya Ibu Kartika atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik. Boleh bertanya lagi? Baik, Bu. Silakan. Ya, kalau dari jumlahnya emang masih dalam batasan personal use, tapi untuk harga kalau dia termasuk barang mewah kayak gitu, ada pengenaan pajaknya yang berbeda atau masih disamaratakan ya, Bu? Baik, apakah ada barang penumpang yang termasuk ke dalam pajak terkena PPNBM kayak gitu atau baik. Ya. Baik. Silakan Ibu Nur Fajriah mungkin bisa menambahkan. Ya, PPNBM untuk barang mewah seperti tas, baju, sepatu itu sudah tidak ada Ibu, karena sudah dialihkan ke PPh yang PMK 110 dan PPN ya. Juga bea masuknya juga sudah dikoreksikan gitu. Jadi dengan bea masuk yang baru di tahun 2017 seperti itu. Hanya untuk sepatu aja ada Lartas Permendak 68 yang membatasi jumlah. Kalau dia atasnya dari tekstil itu maksimal diperbolehkan hanya 2 piece gitu. Itu aja Ibu yang bisa ditambahkan. Baik. Sudah jelas ya Ibu Kartika. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Faizul dari PT TSM. Untuk pertanyaannya adalah untuk barang bawaan penumpang berupa laptop, apakah dilakukan pengecekan sertifikat lisensi software yang ada di laptop? Terima kasih. Mungkin Ibu Nur Fajriah bisa menambahkan. Untuk laptop kita tidak mengecek sampai ke situ, Pak. Baik. Jadi memang tidak ada pengecekan lisensi ya? Iya. Baik. Kita lanjut saja ya Bu ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Sam dari PT Kombi. Izin bertanya untuk barang bawaan penumpang obat-obatan yang mengandung narkotika untuk obat sakit jiwa, apakah perlu izin BPOM atau cukup resep dokter? Terima kasih. Mungkin Bapak Ridwan bisa menambahkan, menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Karina. Barang mengandung narkotika ya Pak. Ini mungkin ada perlu penekanan Pak Sam, artinya ini yang mengandung narkotika berarti dia memang masuk daftar ya, masuk daftar yang di dalam penggolongan narkotika Permenkes itu ya. Kalau memang masuk itu, memang kalau untuk golongan 4 masih memungkinkan untuk ada resep dokter, tapi ini harus diteliti dengan dengan detail mendalam. Artinya harus riwayat sakit dan sebagainya dan ini harus dilakukan penelitian, Pak.
Baik, terima kasih Pak Ridwan. Apakah Bu Nur ada tambahan? Nambahin dikit, mungkin selama ini memang kita juga disuruh ngisi perkap POM ya. Mungkin Bu Nur bisa menjelaskan dokumennya, biasanya Bu Nur yang itu. Iya, untuk pembawaan obat ya, apalagi obat itu bisa dilampirkan dokumen resep terbaru yang menyatakan jumlahnya sesuai dengan barang yang dibawa gitu ya. Jadi untuk misalnya untuk sebulan gitu itu kan sesuai dengan jumlah resepnya kan, gitu. Karena itu termasuk barang yang sebenarnya yang listrik ya, yang memang sangat dibatasi bahkan bisa dilarang gitu. Tapi kalau untuk ya untuk pengobatan pasien ya, dan kalau untuk obat di lampiran PRKB POM-nya itu memang untuk obat di lampiran PRKB POM sebagai resep itu sebagai lampiran PRKB POM-nya gitu. Jadi ketika ngisi PRKB POM-nya itu ada lampiran resepnya, itu harus gitu. Jadi PRKB POM untuk menyatakan bahwa itu obat pemakaian sendiri, untuk barang-barang itu pemakaian sendiri, dan resepnya untuk membuktikan bahwa memang itu obat yang dibutuhkan untuk pasien berdasarkan dokter ya, resep dokter ahli di bidang penyakit kejiwaan itu gitu. Baik, terima kasih Ibu Nur Fadliyah dan Bapak Ridwan atas penjelasannya. Jadi memang butuh perkab BPOM dan dalam diri dengan surat resep dokter ya Bu ya. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu atau Bapak Sunarni. Mohon maaf izin bertanya terkait penumpang menggunakan handphone jenis iPhone sebelum berangkat dicek email, lalu kembali dicek lagi emailnya. Mohon ketentuan dan prosedurnya. Terima kasih. Ibu Nur Fadliyah mungkin bisa menambahkan. Maksudnya gimana ini? Handphonenya dibeli dari? Mungkin ini dari Indonesia ya Bu, karena kan ini dari sini, kemudian sebelum berangkat dicek email, lalu saat kembali ke Indonesia dicek email lagi. Seperti itu, mungkin Bapak atau Ibu Sunarni bisa menjelaskan pertanyaannya. Mohon maaf Bu Nur. Ya Ibu, gimana Bu? Terkait dengan jenis bawaan yang nilainya harus di bawah $500 ya. Kan kalau misalnya kita bawa iPhone nilainya di atas, misalnya iPhone 12 di atas hampir 12 juta kan nilainya. Nah, itu benar harus dicek dulu. Ini asal handphonenya dari dalam negeri atau dari luar negeri? Dari dalam negeri. Jadi ketika keluar negeri kan bawa handphonenya yang jenis iPhone, itu dicek dulu kah emailnya, lalu balik lagi nanti dicek lagi emailnya. Oh, tidak perlu pengecekan, hanya sekali Ibu ketika datang ke Indonesia saja. Jadi ini perlakuannya email untuk impor barang ya, bukan gitu. Email dalam negeri gitu. Jadi dalam hal Ibu membawa iPhone dari luar negeri, ketika datang itu melaporkan ke bea cukai di bandara, di terminal. Tapi karena ini lagi COVID, untuk menghindari kerumunan dan juga ketentuan dari Satgas ya, Satgas COVID, jadi tidak bisa langsung didaftarkan sekarang Bu. Jadi tunggu selesai karantina dulu. Gitu. Jadi tetap cash-nya itu barang yang dibawa dari luar ya Bu ya. Barang yang dibawa dari luar yang di atas 500. Jadi sebenarnya kalau untuk email itu tidak ada pembatasan tetap itu tergantung ya opsi sebenarnya untuk penumpang mau mendaftarkan atau enggak gitu. Jadi untuk barang yang di bawah 500 USD pun banyak penumpang mendaftarkan ke bea cukai declare mendaftarkan emailnya karena ada konsekuensi kan ketika tidak mendaftarkan emailnya karena jadi sebetulnya opsi aja gitu untuk penumpang apakah mau mendaftarkan atau enggak gitu. Kalau dengan konsekuensi ya, kalau nggak didaftarkan kan tidak aktif nomornya. Nah, untuk yang di atas 500 USD, selain
mendaftarkan juga akan dikenakan biaya masuknya gitu. Oh iya. Berarti barang bawaan ya, Bu? Ya, barang bawaan sama itunya dokumennya sama dengan barang penumpang, paspor, boarding pass, sama surat karantina untuk pembebasan 500 USD-nya dan tidak lebih dari 3 hari setelah selesai dari karantina. Jadi nanti misalnya penumpang yang telah membawa handphone dari luar negeri, iPhone, stay di Indonesia untuk berapa lama. Kemudian ada agenda perjalanan kembali ke luar negeri. Ketika dia kembali untuk kedua kalinya ke dalam negeri ke Indonesia, itu tidak perlu lagi mendaftarkan handphonenya, Bu. Jadi hanya saja dengan iPhone yang sama ya tentunya. Kecuali beda kasusnya kalau memang ketika pergi beli handphone lagi, dan itu didaftarkan kembali gitu, Bu. Oh iya. Oke. Makasih Bu Nur. Ya, sama-sama, Bu. Baik, sudah jelas ya Bu Sunarni. Jadi untuk pendaftaran atau registrasi IMEI ini dilakukan apabila handphonenya itu dibeli dari luar negeri dan tidak dibeli secara lokal di Indonesia. Baik, selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Ibu Dila. Apakah selain bawaan penumpang pribadi, jika ada pembelian untuk company, saya ulangi, apakah selain barang bawaan pribadi, jika ada pembelian untuk company, boleh melalui hand carry? Jika boleh melalui hand carry, apakah yang membayar tetap penumpang atau company? Terkait hal ini, mohon arahnya. Baik, mungkin Bapak Ridwan terlebih dahulu. Terima kasih, Mbak Karina. Terkait barang bawaan untuk company, ini hanya yaitu tadi perlakuan terkait personal use dan bukan. Berarti kalau untuk company, berarti dia yang bukan untuk personal use. Dan itu nanti dokumennya tetap PIBK. Kalau di sana kan ada yang custom declaration, yang itu personal use, yang tidak custom declaration itu nanti PIBK. Nah, itu kalau ini apakah yang membayar tetap penumpang atau company? Nah, kalau masalah pembayaran ini company atau penumpang ya enggak masalah, cuman yang membayar ke custom mungkin ya penumpang yang bersangkutan ya. Kalau masalah uangnya dari company atau penumpang itu ya kita enggak mempermasalahkan itu. Mungkin itu aja, Mbak Anu Budila, mungkin sudah menjawab. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Mungkin Ibu Nur ada tambahan? Ya sama, kurang lebih sama seperti penjelasan Pak Ridwan. Cukup jelas sepertinya ya untuk barang yang company ini tetap ditagihkan sama seperti tadi, tanggung jawab sama just tip kan ya, tanggung jawab kepada yang membawa kalau dia lewat barang penumpang. Baik, terima kasih Ibu Nur atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Novan. Bagaimana dengan perhiasan yang beli dari luar negeri? Misalkan membawa perhiasan emas dipakai sendiri seberat 50 gram. Jadi ini atensinya adalah dipakai sendiri ya. Apakah ada batasan atau aturannya? Mohon izin Ibu Nur mungkin bisa menjawab. Untuk semua barang, kategori barang bawaan penumpang, itu batasannya hanya dia di atas 500 USD atau di bawah 500 USD, itu aja sih. Untuk perhiasan kalau dipakai kayaknya nggak sampai ke itu ya, kan? Kecuali memang dia di kotak itu di dalam itu koper terus itu. Jadi bea cukai juga nggak orang bilang nggak ribet-ribetin amat gitu ya untuk memeriksa sampai ke badan, kecuali memang ada atensi penyelundupan berlian atau itu kita cek body gitu. Kalau memang itu barang personal use yang dipakai kan nggak bisa juga kita bisa jadi kan memang kalau itu case-nya barang dari luar gitu ya, dia memang keluar untuk beli perhiasan dan dia dibawa di atas 500 USD itu dikenakan biaya masuk dan pajak impornya seperti itu kan. Baik. Mungkin Bapak Novan sudah jelas ya atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Bapak Masti Urma, mohon izin terkait proses barang penumpang kategori reimpor
persyaratan dokumen yang diajukan saat ekspor dan saat reimpor, kategori PDRI yang dibayarkan, dan jika barang yang dibawa bukan barang modal bukan baru, bagaimana? Terima kasih. Kita Pak Ridwan bisa jawab. Saya apa? Boleh Bu, Ibu Nur boleh. Jadi untuk barang yang akan dibawa kembali ke Indonesia, kalau bukan barang baru, ya nggak usah dilaporkan, Pak. Gitu kan, memang itu bukan. Tapi Bapak tetap, karena kondisi ya di lapangan kan kita nggak bisa mengontrol gitu ya. Artinya ya entah kan mungkin barangnya kelihatan baru gitu ya, atau misalnya itu Bapak tetap harus menyiapkan dokumen apabila ditanyakan petugas sih Pak gitu. Jadi untuk memudahkan perjalanan aja siapkan dokumennya. Kalau itu memang barang bekas ya tidak perlu. Dan apalagi itu dari Indonesia kan, misalnya kamera gitu dari Indonesia bawa kamera. Ya untuk ya itu kan emang barang sendiri gitu. Selama memang itu bisa dibuktikan barang sendiri dan belinya di Indonesia, siapkan aja invoice dari Indonesia. Enggak masalah. Seperti itu. Oke, mohon maaf Bu Nur, terima kasih atas penjajarnya. Maksud saya di sini Bu, barang dari Indonesia dibawa keluar, nanti kan balik lagi ke Indonesia gitu Bu, reimport kan itu maksudnya prosesnya. Misalkan barang industri rusak atau buat pameran sementara, tapi dibawa sama penumpang. Nah itu dibawa keluar, nanti balik lagi. Yang saya tanyakan pada saat ekspor, apakah harus ada pelaporan atau dokumen apa yang harus diajukan, dan pada saat reimport, apa yang harus dilakukan oleh penumpang? Apa memang ada PDRI yang dibayarkan gitu Bu? Terima kasih Bu Nur. Ya, jadi untuk barang penumpang itu, untuk barang ekspor, barang pameran ya Bu ya, itu harus dilaporkan dulu Bu, dengan membawa list barang yang list, atau kalau bisa kalau untuk barang-barang pameran kan biasanya ada serinya gitu ya, ada identitas khusus untuk barang tersebut, karena barang-barang pameran kan biasanya juga barang yang punya value yang nggak sedikit ya gitu. Jadi memang itu perlu dilaporkan kepada petugas ketika keberangkatan dengan membawa dokumen-dokumen itu tadi, paspor boarding pass. Jadi nanti dicatat keberangkatan dengan apa, nanti rencana pulang dengan apa, pesawat apa, nomornya gitu. Sama list barangnya Bu, daftar barang-barang bawaannya. Oke, berarti pada saat keluar dokumen dari terminal itu harus dibawa kembali pada saat kembali ke Indonesia ya Bu ya? SPMB-nya itu harus dibawa. Nanti tinggal tunjukkan aja itu. Oh oke, jadi sebagai bukti bahwa ini akan balik lagi ke dalam negeri, ke Indonesia. Ya, itu sudah. Apakah ada kewajiban yang dibayarkan, ada nggak Bu? Seperti pajak? Tidak ada ya Bu ya? Untuk barang yang memang benar ya, untuk barang yang benar-benar dibawa kembali ke Indonesia dan itu berasal dari Indonesia, itu tidak ada pajaknya. Apalagi ini sudah ada memang rencana untuk impor kan ya. Ya betul Bu. Iya, seperti itu. Oke Bu Nur, terima kasih sudah jelas sekali. Terima kasih Mbak Karina. Terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Dari Ibu Anisha, mohon izin bertanya, untuk proses pengeluaran barang penumpang untuk hewan peliharaan bagaimana? Mungkin Bapak Ridwan bisa menyampaikan jawabannya. Iya, terima kasih Mbak Karina. Terkait pembawaan hewan peliharaan, ini memang lartasnya harus terpenuhi, artinya nanti ada izin dari karantina. Yang kedua terkait dengan pungutan negara yang masuk dan PDRI. Nah itu nanti memang nilai hewan itu berapa dan sebagainya nanti akan diperhitungkan dengan tetap pada
mungkin Bu Nur ya, itu perlu enggak Bu Nur ya? Kalau untuk hewan nih ada ada pengurangan 500 US dollar nggak ya? Mohon Kalau tambahan Bu Nur. Ya Pak, siap. Kalau untuk teman diperlakukan sebagai barang penumpang, diperlakukan pembebasan juga Pak. Hanya memang atensinya pada lartasnya. Lartasnya harus dipenuhi. Seperti itu Pak. Karantinanya. Ya Bu Anissa, seperti itu Bu Anissa. Jadi lartasnya harus terpenuhi dulu dari karantina hewan. Nanti terkait pungutannya ada pengurangan haknya yang 500 US dollar itu Bu. Mungkin sudah jelas Bu Anissa. Terima kasih Bapak Ridwan dan Ibu Nur atas jawabannya. Jadi begitu ya Bu Anisha. Jadi untuk pembawaan barang penumpang untuk hewan juga berlaku pengurangan sebesar 500 USD dan ada dokumen-dokumen lartas yang harus dipenuhi ya Bu. Kemudian ada pertanyaan terakhir nih Pak dari Bapak Novan. Mohon izin bertanya lagi untuk masalah HP yang belinya di luar negeri kan harus daftar IMEI. Nah, sekarang banyak jasa daftar IMEI dan banyak yang berhasil. Apakah itu nanti HP-nya akan aktif selamanya ketika dipakai di Indonesia? Menarik ya pertanyaannya. Baik, mohon izin Ibu Nur bisa menjawab. Ya, untuk pendaftaran IMEI, terima kasih Karina. Jadi untuk pendaftaran IMEI yang ada di Bea Cukai itu kan resmi ya, dan memang kita mandatori dari pemerintah bekerjasama dengan Kominfo yang mempunyai otoritas dalam sambungan ponsel gitu ya. Jadi menurut saya sih amannya tetap di Bea Cukai karena mandatorinya ke Bea Cukai. Nah, apakah yang daftar di selain Bea Cukai itu bisa? Ya saya nggak tahu karena kan itu otorisasinya bukan di dalam sambungan itu bukan di Bea Cukai. Hanya Bea Cukai mempunyai sistem sistem pendaftaran yang bisa terkoneksi dengan sistemnya Kominfo gitu. Nah, saya nggak ngerti juga kalau yang lain apakah ada jaminan, tapi kalau menurut saya sih yang resmi saja Pak gitu ya. Itu lebih tenang, dan yang resmi aja di kita aja masih banyak kendala gitu ya terkait dengan sambungan ini, walaupun ya sedikit sih, tapi ada aja kendala untuk sambungan, apalagi yang nggak resmi. Saya tidak bisa memberikan jawaban pasti untuk itu. Namun satu hal yang mau saya highlight di sini yaitu tentang pendaftaran yang di luar BC tapi mengatasnamakan Bea Cukai itu dengan kalau tanpa ada bukti resmi pembayarannya itu bukan dari Bea Cukai ya, karena ada beberapa gitu TKI atau TKW yang dia bilang sudah daftar ke petugas berseragam. Saya nggak tahu karena di terminal banyak yang pakai seragam gitu ya, tapi nggak ada bukti bayarnya, tapi handphonenya dia kembali lagi ke kantor kami Pak, kembali ke kantor kami, tapi dengan kondisi handphonenya sudah 1 bulan nggak aktif gitu, padahal dia udah bayar 700.000 ke petugas berseragam tanpa menerima resi pembayarannya. Itu yang mau saya tekankan untuk tetap menjadi smart passenger gitu ya, penumpang yang cerdas. Silakan gadget atau media sosial, informasi tentang IMEI ini sudah banyak tersebar gitu ya, terpublikasikan dengan jelas. Saya rasa tinggal diikuti saja, dilaksanakan saja gitu ya. Dan untuk pendaftaran misalnya Bapak atau Ibu atau kolega atau kerabat Bapak Ibu sekalian belum mengerti, belum paham tentang pendaftaran IMEI gimana sih, kan ada yang harus daftar sendiri gitu ya dengan barcode ini. Jadi tinggal datang aja ke kantor BC, ke terminal. Sesuai setelah karantina diarahkan saja untuk datang ke terminal membawa boarding pass, paspor, boarding pass, dan kalau memang itu barang baru, bawa handphone baru, bawa invoice-nya. Nah, nanti di sana akan dibantu oleh petugas. Jadi kalau memang untuk handphone yang di bawah 500 USD itu free of charge ya, dari pendaftaran mandirinya, dari itu akan dibantu sepenuhnya
sama petugas bea cukai di kantor bea cukai, tapi Pak. Tapi kalau udah bilangnya di luar bea cukai, di gate terminal sebelah mana yang nggak ada kantor bea cukainya, itu tidak ada jaminan kalau itu dari bea cukai ya Pak, seperti itu. Jadi memang banyak yang usaha tidak baik gitu dalam hal IMEI ini, yaitu kewajiban kami juga untuk mensosialisasikan yang benar kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti itu ya mungkin jawaban. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nur atas penjelasannya. Jadi dari bea cukai itu tidak ada ya Bu jasa-jasa yang di luar kantor gitu, nggak ada ya? Jadi sebenarnya itu balik lagi ke pilihan para passenger mau memilih yang mana. Cuma kita bea cukai itu menawarkan jasa yang legal dan Rp0 ya. Jadi untuk penumpang yang membayar itu ya membayar bea masuk dan PDRI memang sudah langsung masuk ke kas negara. Tapi untuk biaya layanan itu kami sama sekali tidak ada. Seperti itu. Jadi supaya yang tenang dan aman saja, mendingan langsung ke kantor bea cukai gitu ya Bu. Baik, tidak terasa sudah selesai perjumpaan kita pada hari ini. Mungkin untuk menutup bisa disampaikan oleh Bapak Ridwan Arbain untuk kata-kata penutupnya. Mohon izin Pak. Oke, terima kasih Mbak Karina. Baik, terima kasih pada Bapak dan Ibu sekalian peserta sosialisasi yang berkenan meluangkan waktu untuk kita bersama-sama menambah wawasan. Mudah-mudahan ini semua dapat bermanfaat. Memang ini dari KILI sangat baik sekali dari bidang KILI, jadi memprogramkan untuk sosialisasi estafet. Jadi semua nanti terkait peraturan, kepabeanan dan cukai dan sebagainya nanti akan disosialisasikan supaya kita semua baik petugas bea dan cukai maupun dari stakeholder semua mempunyai pemahaman yang sama sehingga proses bisnis ekspor impor ini dapat berjalan dengan baik dan dapat mendukung kelancaran bisnis Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin itu aja penutup dari kami. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu semua dan narasumber Bu Nur Fajiah. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih narasumber kami yang luar biasa hari ini. Terima kasih Bapak Ridwan Arbain dan Ibu Nur Fajiah atas penyampaian materi yang sangat-sangat luar biasa. Kemudian bagi Sobat Luas Landas yang mungkin masih ada pertanyaan yang belum terjawab, dapat bertanya pada akun sosial media Bea Cukai Soekarno-Hatta di Instagram @bcsweta, Facebook Bea Cukai Soekarno-Hatta, maupun Twitter @bcsweta. Jangan lupa untuk follow juga ya. Dan apabila ingin langsung bertanya ke Bravo Bea Cukai, bisa juga di bit.ly/BravoBC. Kemudian kami mengingatkan kembali agar Bapak Ibu dapat mengisi post-test dan kuesioner yang telah disediakan oleh panitia melalui tautan heylink.me/pintarbcsh. Baik, kami akan memberikan waktu 3 menit untuk Bapak Ibu sekalian mengisi post-test dan kuesioner ya. Untuk post-testnya ada 10 pertanyaan, dan ini mungkin sudah sangat-sangat mudah bagi Bapak Ibu yang sudah mendengarkan materi dari awal. Apalagi ada pertanyaan-pertanyaan yang kompleks juga, mungkin sudah sangat-sangat mungkin mudah ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk kuesioner juga kita wajib untuk semua partisipan mengisi kuesioner.
yang nantinya email yang Bapak Ibu cantumkan akan kita kirimkan materi-materinya pada pagi hari ini. Gitu. Kita beri waktu 3 menit, masih ada 2 menit. Terima kasih Bu Dila yang sudah melakukan proses kuesionernya. Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi kuesioner juga ya. Kami ingatkan kembali untuk pertanyaan kuesioner nomor 4 merupakan pertanyaan negatif. Jadi kami harap Bapak Ibu dapat mengisi kuesioner dengan teliti. Jangan sampai yang negatif malah diisi dengan nilai 10 dan yang positif malah diisi nilai 1. Terima kasih. Baik, sudah 3 menit ya Bapak Ibu, gimana? Sudah merasakan post-testnya dan kuesionernya ya? Nah, kami ingatkan sekali lagi untuk mengisi post-test dan kuesionernya, dan email-emailnya itu harus sesuai dengan email Bapak Ibu, karena pada email tersebut akan kami kirimkan materi-materi kita pada pagi hari ini. Kemudian, saya akan mengumumkan pemenang hadiah. Yang pertama adalah, mungkin host bisa ditampilkan. Jadi untuk tadi yang sudah berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan pada SBQ kami pagi hari ini akan mendapatkan hadiah nih. Yang pertama ada Bapak Diko Harifa dari KWBS Sulbaksel. Selamat kepada Bapak Diko. Yang kedua ada dari PT Indokorsa Tbk, Bapak Ahmad Budiana. Dan yang ketiga ada Mirawi Citra. Yang keempat ada Fiona, ada dari Bapak Gede Hendra Putra. Selamat kepada para pemenang. Terima kasih banyak atas partisipasinya yang telah aktif untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Kemudian untuk hadiah dapat diambil di seksi layanan informasi Gedung A Bea Cukai Soekarno-Hatta. Nanti bilang saja ke PKD-nya bahwa ingin mengambil hadiah dari sosialisasi, seperti itu. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya. Kemudian
Kemudian kami mengingatkan jangan lupa untuk mengikuti sosialisasi kami lainnya. Yang pertama, besok pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, ada alur PIB pada CESA. 16 November 2021 ada impor sementara. 18 November 2021 ada ketentuan ekspor sementara dan reimpor. Pada tanggal 22 ada alur dan ketentuan impor dengan rush handling. Pada tanggal 23 ada ekspor UMKM via PJT FedEx. Tanggal 25 ada fasilitas pembebasan barang impor non-COVID. Dan yang terakhir akan ditutup dengan penetapan BTD, BDN, dan BMN. Sobat Lepas Landas yang berbahagia, dengan berakhirnya acara sesi tanya-jawab, pengisian post-test dan kuesioner, maka tibalah kita di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran, pejabat, narasumber, dan peserta yang telah berpartisipasi dan memeriahkan acara sosialisasi hari ini. Juga tidak lupa kami mewakili panitia memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan selama acara berlangsung. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat. Selain itu, saya mengingatkan kembali agar senantiasa mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita semua berada ya. Jangan lupa masih terdapat beberapa sosialisasi lain dan jangan lupa untuk mendaftar. Siap, saya Anandya Suworo mewakili panitia yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Karina. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Mbak Karina. Terima kasih Bu Nur Fadria. Terima kasih. Terima kasih Bapak Nur Fadria. Terima kasih Bapak Arba'in. Fadria, Mbak Karina. Trial version. Pak Arba'in. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak-bapak atas ilmunya. Terima kasih semuanya. Izin lihat Pak. Terima kasih Mbak Karina. Sama-sama. Ibu Nur, terima kasih. Kan Samita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin ya Pak Ridwan. Udah boleh pulang belum nih? Mbak Nur, terima kasih banyak ya. Luar biasa tadi penyampaian materinya. Iya, masih banyak kekurangan pasti. Mohon maaf ya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Betul. Izin ya. Saya izin, makasih tim. Keren banget. Terima kasih Bu Nur. Terima kasih Bapak Ridwan. Terima kasih Bu Nur. Iya Pak Ridwan. Pamit ya. Sama-sama Pak Ridwan. Terima kasih Manu. Terima kasih Pak Ridwan. Pilih luar biasa. Saya izin live. Terima kasih Bapak Ibu. Izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.